Lihat, itu dia. Oh wow, Punam akhirnya berhasil meyakinkan Gudi. Kakek, kami sangat menyukai cucumu. Kami bahkan meminta pendeta menyarankan waktu yang baik sebelum kami tiba di sini. Kita rayakan pertunangan besok. Jika kalian semua tidak keberatan. Tentu saja kami tidak keberatan. Ayo nak. Kalian berdua memang sangat serasi. Selamat Tuan Takur. Kita sekarang sudah terikat. Ayo Mitiles, cepat suguhkan manisan. Semoga dewa memberkati hubungan kalian berdua dan menghilangkan kesedihan kalian. Semoga dia memberi kalian kebahagiaan. Tuhan memberkati kalian. Mitiles, berikan uang ini pada orang miskin. Gudi sepertinya tidak suka dengan perjodohan ini. Tapi kenapa dia diam saja? Pasti ada rahasia di balik ini yang tidak aku ketahui. Ini ambillah. Semua sudah dilakukan sesuai dengan perintahmu. Aku bahkan sudah meminta tukang perhiasan untuk datang. Mitiles dan Lakan akan mengurus semua dekorasinya. Punam dan Maya juga akan mengurus hadiahnya. Baiklah. Itu tidak benar, Nenek. Tadi malam, Gudi pergi keluar rumah untuk bertemu dengan orang asing. Keesokan harinya, Nenek menjodohkannya dengan seseorang. Kedua hal itu tidak saling berkaitan, Priom Takur. Gudi sekarang adalah gadis yang sudah dewasa. Itulah kenapa kami menikahkan dia. Aku tidak akan menyetujuinya. Nenek ingin Puna menyelesaikan pendidikannya sebelum dia menikah. Lalu kenapa Nenek buru-buru untuk menikahkan Gudi? Kenapa Nenek membuat aturan baru untuk Gudi? Priom, turunkan nada suaramu. Kami sudah memberikan kebebasan pada anak-anak. Tapi perilaku mereka tidak bisa diterima. Jangan lupa, hormati nenekmu, dia yang tertua. Nenek, dengar. Ini bukan jawaban untuk pertanyaanku. Aturan tidak sama untuk semua orang, Priom. Punam harus keluar dari perguruan tinggi agar dia bisa menikah dengan Lakan. Itulah yang terjadi pada Gudi. Jadi sebaiknya kau berhenti menanyai aku dan membantu persiapannya. Kau harus memperhatikan tamu-tamu yang akan diundang. Aku masih banyak pekerjaan. Ayo, Joti.
Nenek tidak pernah bersikap kasar kepadaku sebelumnya. Aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Gudi, apa kau memikirkan Dol? Apalagi yang bisa kulakukan? Kau bisa melupakannya. Bahkan jika dia kembali, apa untungnya untukmu? Segalanya tidak akan pernah kembali normal, Gudi. Priom, Kenapa semuanya tidak seperti biasa, Punam? aku memberitahu Gudi bahwa begitu seorang gadis menikah, maka segalanya akan berubah. Dia harus bertanggung jawab. Meskipun dia akan segera menikah, kita akan memastikan semua keinginannya terwujud. Bukan begitu, Priyo? Aku ingin bicara denganmu, Priyo. Aku rasa kita harus memberitahu kakek tentang pernikahan Gudi. Aku akan sampaikan kabar ini pada ayah. Punam, apa kau butuh bantuan untuk persiapannya? Aku rasa aku sudah menciptakan keretakan di antara kami berdua. Semuanya menjadi buruk. Dan kau mulai mengabaikanku, Punam. Kenapa kau terlihat sedih? Kau benar-benar beruntung, Gudi. Kau dimanjakan sepanjang hidupmu. Bahkan calon mertuamu melakukan hal yang sama. Aku dengar calon suamimu, dia adalah pria yang sangat baik. Dia berasal dari keluarga terkenal dan benar-benar kaya. Kau sungguh beruntung, Gudi. Apa kau tahu itu? Tapi aku pikir kau akan memilih pasangan hidupmu sendiri. Aku rasa kali ini aku bisa mencapai sasaranku. Sedikit usaha lagi, Gudi akan cerita semuanya padaku. Sebenarnya, aku pernah melihatmu bertemu dengan Dol di teras waktu itu. Aku pikir kalian berdua sedang jatuh cinta.
Apa aku benar? Tapi sekarang aku yakin kau seharusnya bersama Rakes dan bukannya dengan Dolt. Dia tidak baik. Aku benar kan? Aku seperti merasa ada yang akan datang ke sini sebelum ada yang melihatku bersama Gudi. Aku harus pergi dari sini. Selamat untukmu ya Gudi, aku merasa ikut senang. Baiklah, sekarang aku pergi dulu ya. Aku tidak ingin menikah. Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku mencintaimu, Lakantakur. Dan kau adalah segalanya untukku. Tapi kau bahkan tidak berpikir sekalipun sebelum menodongkan senapan kepadaku. Apa yang kulakukan? Aku seharusnya berpikir dulu sebelum mengarahkan pistol ini pada Punam. Paman. Paman, tadi kakek menanyakan paman. Baiklah. Ya Tuhan, kita harus minta toko perhiasan untuk memperbaikinya. Gudi, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau melempar kalung ini? Kan jadi rusak kalungnya. Karena di keluarga ini tidak seorang pun yang peduli dengan apa yang aku inginkan. Orang yang aku cintai sudah menipuku. Sekarang aku akan menikah dengan orang lain. Aku juga akan menipu Rakes. Katakan sesuatu. Apa perbedaan antara Dolph dan aku? Tentu ada perbedaannya. Kau benar-benar mencintai Dolph. Tapi dia menipumu dengan membohongimu. Kami membuatmu menikah karena kami tidak ingin kau membayar kesalahannya. Pernikahan ini akan mengamankan masa depanmu. Dan bahkan akan menjaga nama baik keluarga ini. Tolong berhentilah menangis, Gudi. Kau harus senang karena aku akan menikah. Tersenyumlah, Gudi. Sekarang biarkan aku melihatmu tersenyum. Punam, apa yang kau lakukan di sini? Kakek memanggil kita semua. Ayo. Iya, baiklah. Apa itu yang kau pegang? Ini... Sudahlah, ayo kita pergi sebelum kakek memarahi kita. Sekarang dengarkan aku. Aku memanggil kalian ke sini untuk memberitahu kalian tentang mimpiku tadi malam. Dewa Siwa mengingatkan aku bahwa kita akan menghadapi pernikahan di keluarga ini setelah waktu yang lama. Ini adalah kesempatan
yang sangat menguntungkan. Alasanku memanggil kalian semua ke sini adalah aku ingin membuat pernikahan ini menjadi pernikahan yang mengesankan di seluruh Begusarai. Hiasi rumah ini sedemikian rupa, sehingga orang-orang akan mengingat pernikahan ini untuk waktu yang lama. Ingat ini, Bulan mungkin tidak ada di sini, tapi aku tidak akan menerima kesalahan sekecil apapun yang kalian buat. Aditi, tolong pakaikan henna di tangan Gudi dengan bagus ya, supaya nanti hasilnya terlihat menarik. Hei, kenapa kau tidak perbaiki lampunya? Itu siapa yang mengizinkanmu memasang lampu yang murahan begitu? Hah? Ini pernikahan keluarga Takur, jadi harus terlihat bagus, mengerti? Jangan coba-coba merusak itu semua. Apa kau tidak bisa bekerja? Aku ingin kau ganti lampu itu dalam 10 menit. Aku mau di ruangan ini terlihat bagus. Nanti aku kemari lagi untuk melihatnya. Ganti yang ini juga. Hei, Arya! Hei, ayo cepat selesaikan. Lambat sekali pekerjaanmu. Aku rasa Punam akan bicara padaku. Apa? Kenapa kau menatapku? Ini tidak berfungsi, kami harus mengubahnya. Ya sudah sana. Tunggu. Jangan lama-lama, cepat kembali. Hei! Hei! Kau ini bagaimana? Kau harus hati-hati. Jika meletus, bisa melukai seseorang. Nenek, aku sudah bicara pada penjual perhiasan. Dia nanti akan ke sini membawakan cincin, gelang, dan kalung untuk Rakes. Maya, tolong simpan ini, Sagun Gudi. Baik. Aku sangat senang Gudi akan menikah dengan pria yang sangat baik. Sekarang aku akan berdoa kepada Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik. Pernikahan dilakukan hanya sekali seumur hidup. Benar begitu kan, Nek? Maya, ini akan terjadi. Keempat kakak Gudi, entah bagaimana caranya akan berhasil memberikan semua kebahagiaan. Ya Tuhan, aku lupa kalau perancang kostum akan datang ke sini. Kita harus meletakkannya juga di Sagun. Aku akan kembali ya. Baik. Nenek, cucu nenek akan bertunangan. Ada apa dengan nenek? Aku bisa melihat ada sesuatu yang mengganggu nenek. Nenek sudah menghadapi banyak masalah dalam hidup, Punam. Tapi sekarang masalah kecil pun mengganggu nenek. Biar nenek yang urus semuanya sendiri. Tapi kau harus terus mengawasi Gudi.
dia sudah menodai nama baiknya sendiri. Tapi nenek harap dia tidak melakukan apapun yang akan mencemari nama baik keluarga. Baik. Tapi nenek harus berjanji padaku. Nenek tidak mengkhawatirkan tentang apapun. Kemarilah Gudi. Kami sudah pilihkan beberapa perhiasan dan juga pakaian untukmu. Kalau kau punya pilihan yang lain, abaikan itu. Pilihanku tidak penting, Nek. Yang penting adalah apa yang nenek inginkan untukku. Gudi, kami sudah memilihkan apapun yang kami inginkan untuknya. Jadi kau bisa mengambilnya. Maya, minta bantuan Bindia dan letakkan semua ini di sagun Gudi. Baik. Joti, Iya, minta Reka untuk meletakkan pasta kunyit di kuil yang dibuat Maya untuk Gudi. baiklah. Aku rasa kau masih belum menyadari semua kesalahanmu itu. Kami berusaha membantumu agar kau tidak merusak hidupmu sendiri. Tapi kau malah menentangku. Apa Pulang tidak mengajarimu cara sopan santun? Aku... Nenek, aku sudah menemui ayah, Nek. Aku sudah memberitahunya tentang pernikahan Gudi. Awalnya, ayah terkejut mendengarnya. Tapi kemudian, ayah sangat bahagia untuk Gudi, Nek. Apakah ayah tidak akan menghadiri pernikahanku? Ayah tidak mendapatkan izin. Dia ingin pernikahannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Tapi, Gudi, dia mengirimkan pesan untukmu. Ambillah ini. Ayah memintaku untuk memberikan kalung itu padamu. Dan ayah juga memberikan berkatnya kepadamu. Setiap gadis bermimpi tentang hari pernikahannya. Ayahku mungkin senang dengan pernikahanku. Tapi aku tidak senang. Tidak. Putri Pulan Takur memang sangat lemah. Aku satu-satunya wanita di rumah ini. Aku tidak bisa begitu saja menikahi orang asing dan membuktikan kalau Dov itu memang salah. Dia itu telah menghinaku. Dia bahkan tidak menghormati cintaku. Dia harus dihukum. Dan aku harus menghukumnya. Aku akan pastikan dia akan dihukum. Aku akan balas dendam padanya.
Sebelum pernikahanku, aku harus menemui Dolph bagaimanapun caranya. Aku Gudi Pulan Takur. Aku bersumpah, sebelum aku membunuh Dolph, aku tidak akan menikah. Kalau kakek perhatikan, sepertinya kau ingin pergi untuk bertemu kekasihmu. Tidak, kakek. Aku hanya... Lebih baik tetap diam daripada kau harus berbohong. Aku benar-benar tidak suka orang yang membohongiku. Aku benci orang yang membohongiku. Mitiles! Hei Mitiles! Kakek, maafkan aku, kakek. Maafkan aku. Mitiles! Akan! Priom! Hei Mitiles! Hei! Kenapa kau berteriak? Ada apa, Paman? Tanyakan saja padanya. Kau bisa menangis nanti. Jadi tolong jangan lakukan sekarang. Kami akan memberimu cukup waktu untuk menangis. Untuk saat ini beritahu kami satu hal. Sebenarnya apa yang sudah kau lakukan sekarang, Gudi? Aku bertanya padamu. Apa yang kau lakukan? Sebentar kami Tiles. Dia benar-benar takut. Biarkan dia tenang. Kau bisa bertanya padanya nanti. Gudi, berhentilah menangis. Tolong jangan menangis. Dia berusaha mencemari nama baik keluarga kita. Dia ingin pergi meninggalkan rumah ini. Gudi ingin lari dari rumah? Tapi kenapa? Kami pikir kau masih anak-anak. Padahal kau ini sudah dewasa. Besok adalah pertunanganmu. Apa kau ingat? Kau tahu itu kan? Sebenarnya siapa pria yang telah menghancurkan kehidupanmu? Katakan padaku! Siapa? Kami Tiles, tolong hentikan. Aku meminta padamu, Kak. Setidaknya tanyakan padanya kenapa dia melakukan ini. Aku berjanji padamu, Kak. Kalau Gudi bersalah, maka aku yang akan menghukumnya sendiri. Tapi setidaknya, beri dia kesempatan untuk membela diri. Kenapa kau tidak bertanya padanya? Kenapa dia tidak menjawab? Beritahu aku, Gudi. Katakan padaku ada apa. Tolong beritahu aku. Katakan. Apa yang akan dia katakan? Dia pasti akan kabur dengan pria yang sama yang dia temui semalam. Luar biasa. Upacara pertunangannya besok. Dan lihat apa yang akan dia lakukan. Reka, kau jangan bicara begitu. Semua akan terus menuduhmu jika kau tetap diam. Kau tidak akan bisa menutup mulut mereka. Beritahu kami. Aku sangat takut. Aku
Aku tidak pernah berpikir kalau aku akan dinikahkan dengan orang asing. Aku bahkan berusaha untuk tidak menikah. Tapi semuanya gagal. Hei Gudi, dengar. Cukup. Berhentilah menangis sekarang. Kau adalah putri keluarga Takur. Ceritakan padaku apa kecemasanmu. Aku sudah menemukan pria yang paling memenuhi syarat untukmu. Kau adalah permata. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Selama aku masih hidup, aku akan memastikan kau selalu bahagia dan tidak ada yang bisa membuatmu menangis. Kau memiliki 4 kakak dan kau memiliki aku sebagai kakek. Aku tidak akan membiarkan apapun datang kepadamu. Itu janjiku padamu. Jangan khawatir. Masuklah ke kamarmu dan tidurlah dengan nyenyak sekarang. Bawa dia ke kamarnya. Kalian semua pergilah ke kamar kalian dan tidurlah. Gudi ingin meninggalkan rumah dengan tas sekecil itu. Dia sungguh akan meninggalkan rumah atau... Sebuah pistol. Biasanya, orang membawa perhiasan atau uang. Tapi Gudi membawa pistol. Kau mau kemana dengan pistol ini? Sebenarnya, aku hanya untuk menjaga keselamatanku saja. Aku sudah memberitahumu bahwa aku benci dengan kebohongan. Kau sangat beruntung, Gudi. Karena aku sudah berjanji pada Lalan Takur untuk menikahkan putranya denganmu. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu karena merusak nama baik keluarga Takur. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Besok adalah upacara pertunangan dan kemudian pernikahan. Upacara pernikahan harus dilakukan dengan semua ritual. Tidak boleh ada kesalahan. Kejadian ini harus tetap dirahasiakan. Aku akan menembak siapa saja yang tahu tentang ini. Kalian boleh kembali.
Apa ini, Gudi? Kamu kemana dengan pistol itu? Aku akan membunuh Dolt. Aku tidak akan tenang kalau aku belum membunuhnya. Kalau kau membunuhnya, aku akan dipenjara. Akan ada masalah besar kalau kau dipenjara. Masalah besar itu tidak ada bedanya bagiku. Aku tidak perlu menghabiskan hidupku memikirkannya. Diam. Keputusan yang terburu-buru akan selalu disesali nantinya. Apa yang harus aku lakukan, Punam? Apa yang harus aku lakukan? Percayalah pada keluargamu, Gudi. Kau hanya mencintai Dolt selama beberapa bulan. Tapi keluargamu mencintaimu sejak kau dilahirkan hingga sekarang. Dan untuk Dolt, aku belum melupakan janji yang aku buat. Berhentilah menangis. Nenek, aku sudah membuatnya mengerti banyak hal. Tadi dia mencoba lari dari rumah. Aku khawatir dia akan melukai dirinya sendiri kalau kau memarahinya. Ini sudah malam. Sebaiknya kau tidur. Tadi ada keributan besar. Tapi kenapa Priom tidak mengatakan apa-apa? Dia harusnya menanyakan sesuatu. Gudi tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Tapi jika Priom bertanya pada nenek, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kau sudah tidur? Aku sedang mencoba untuk tidur. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Maksudku, Gudi pergi menemui pria di malam hari dan nenek menetapkan perjodohan di hari berikutnya. Gudi ingin meninggalkan rumah dan dia membawa pistol. Aku jadi berpikir kalau semua hal ini berhubungan satu sama lain. Kau tidak ada hubungannya dengan itu, Bindia. Apa maksudmu? Dia itu kan adik iparku. Bagaimana kalau dia dapat masalah dan menyembunyikan sesuatu dariku? Aku sangat mengkhawatirkannya. Coba kau tanyakan padanya. Kau juga bertanggung jawab atasnya. Bindia, banyak hal yang sangat sederhana untuk dipahami.
Tapi kenapa? Aku tidak mengerti. Kau selalu berusaha mempersulit semua hal. Dan aku percaya semua hal yang dikatakan Gudi. Itu sebabnya aku tidak akan menanyakan apapun pada Gudi. Upacara pertunangan Gudi akan dilakukan besok pagi. Dan aku sebagai kakaknya, aku harus melakukan banyak tugas. Dan kau juga. Sudah tidurlah. Selamat malam. Aku heran, saudara macam apa kau? Pada hari Raksa Bandan, kau berjanji untuk melindunginya. Tapi kau melupakan segalanya. Bagaimana bisa? Dengar Bindia. Kau selama ini sudah terbiasa menyebarkan rumor. Aku sudah kenal Gudi sejak kecil. Dia adalah wanita yang berpikiran terbuka. Tidak mudah baginya untuk menikahi orang asing hanya karena keluarganya ingin melakukan itu. Tapi dia sudah ditanamkan dengan ajaran-ajaran yang baik. Dia tahu bagaimana tradisi keluarga Takur. Sebagai putri dari keluarga Takur, dia harus mematuhi keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Jika masih ingin membuat masalah dan tetap terjaga sepanjang malam, maka kau bisa melakukannya. Terserah padamu. Tapi tolong biarkan aku tidur. Tentu saja. Kenapa kau mau mendengarkan aku? Kau hanya akan melakukan apa yang dikatakan Punam. Nanti kau akan terkejut setelah kau tahu bahwa Punam selama ini telah menipumu. Aku yakin Gudi sudah melakukan sesuatu yang memalukan. Baiklah, aku tidak peduli kau tidak ingin tahu. Tapi aku akan mencari tahu kebenarannya.